Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindy Oktaviani dengan NPM 21082605157. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai gizi buruk. Di mana gizi buruk ini merupakan salah satu permasalahan yang masih sering terjadi hingga sekarang, terutama di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, gizi buruk ini sering terjadi pada anak-anak, di mana gizi buruk itu merupakan status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur atau BB/U yang merupakan istilah dari underweight atau gizi kurang dan severely underweight atau gizi buruk, di mana di sini penderitanya kebanyakan adalah usia-usia balita, di mana apabila indeks berat badan menurut umur atau BB/U di bawah dari persentil -2 atau -3. Untuk pengklasifikasiannya sendiri yaitu ada jenis dari marasmus, kwashiorkor, dan marasmus kwashiorkor. Nah, lantas apa yang menjadi faktor resiko terjadinya gizi buruk ini? Jadi yang pertama yaitu adalah konsumsi zat gizi, di mana konsumsi zat gizi yang kurang itu dapat menyebabkan keterlambatan pertumbuhan badan dan keterlambatan perkembangan otak, yang mana akan terjadi penurunan atau rendahnya daya tahan tubuh terhadap suatu penyakit infeksi. Selain itu, kurangnya asupan makanan yang disebabkan oleh ketersediaan pangan, nafsu makan, gangguan sistem pencernaan, serta penyakit infeksi yang diderita. Yang kedua yaitu adalah penyakit infeksi. Infeksi dan kekurangan gizi selalu berhubungan erat, di mana infeksi pada anak-anak itu merupakan malnutrisi yang sebagian besar disebabkan oleh rusaknya fungsi kekebalan tubuh, produksi kekebalan tubuh yang terbatas, dan kapasitas fungsional yang berkurang. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pengetahuan ibu tentang gizi dan kesehatan anak. Di mana di sini yaitu pengetahuan ibu tentang gizi balita merupakan salah satu bentuk informasi yang dimiliki oleh ibu mengenai zat makanan yang dibutuhkan bagi tubuh balita dan kemampuan ibu untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika pengetahuan ibu rendah, maka hal ini akan membuat sangat besar untuk terjadinya gizi buruk di kalangan masyarakat, terutama pada ibu-ibu muda. Yang keempat yaitu adalah pendidikan ibu, di mana semakin tinggi pendidikan seorang ibu, maka semakin mudah diberikan pengertian mengenai informasi tentang gizi buruk ataupun informasi hal yang lain. Namun bukan berarti ibu yang memiliki pendidikan rendah tidak memiliki informasi yang tepat untuk diberikan edukasi mengenai gizi buruk ataupun edukasi kesehatan lainnya. Kemudian yang kelima yaitu adalah pola asuh anak, yang mana di sini pola asuh anak itu mempraktekkan pengasuhan yang diterapkan kepada anak balita dan pemeliharaan kesehatan, di mana di sini jika pola asuh anak baik dari ibu itu akan sangat memberikan kontribusi yang sangat besar untuk pertumbuhan dan juga perkembangannya. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu adalah sanitasi, di mana faktor lingkungan itu sangat penting untuk perkembangan dan juga pertumbuhan anak, di mana jika lingkungannya bersih, maka anak akan terbebas dari penyakit-penyakit infeksi ataupun terjangkit oleh virus, bakteri, dan patogen lainnya. Namun jika sanitasinya buruk, maka hal yang akan terjadi adalah hal yang sebaliknya. Kemudian yang ketujuh yaitu adalah tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan ini yang dimana merupakan faktor eksternal dari yang mempengaruhi status gizi balita. Nah, pada anak-anak yang lahir dari kondisi tingkat pendapatan ekonomi yang rendah, maka itu akan memungkinkan anak tersebut untuk terjadi gizi buruk karena kurangnya karena akibat dari pendapatan orang tua, sehingga status gizi anak itu akan kurang dibandingkan anak-anak yang lain. Kemudian adalah ketersediaan pangan, yang mana ketersediaan pangan ini juga merupakan penyebab tidak langsung terjadinya status gizi kurang ataupun buruk, yang mana masalah gizi yang muncul sering berkaitan dengan masalah kekurangan pangan. Salah satunya yaitu timbul akibat masalah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, yaitu kemampuan rumah tangga memperoleh makanan untuk semua anggotanya.
Selanjutnya yaitu adalah jumlah anggota keluarga, di mana jumlah anggota keluarga eh, anak yang tumbuh dalam keluarga yang kurang mampu akan memiliki tingkat kerawanan yang paling tinggi untuk terjadinya penyakit terjadinya gizi buruk atau gizi kurang, di mana asupan makanan tidak dapat uh, ia dapatkan secara cukup dari keluarganya akibat mungkin anggota keluarga yang banyak, sehingga ada pembatasan di antara konsumsi makanan kesehariannya. Kemudian yaitu selanjutnya yang terakhir adalah sosial budaya. Budaya juga mempengaruhi seseorang dalam menentukan apa yang akan dimakan, bagaimana pengelolaan, persiapan, dan penyajiannya, serta untuk siapa dan dalam kondisi bagaimana pangan tersebut dikonsumsi, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan masalah gizi, permasalahan baik gizi kurang ataupun gizi buruk. Selanjutnya yaitu mendiagnosis. Nah, di sini ada dua kriteria yang saya buat, yaitu adalah kriteria Marasmus dan Kwashiorkor. Nah, untuk gizi yang tipe marasmus, yaitu anak akan datang kepada dokter dengan keadaan sangat kurus, cengeng, rewel, kulitnya keriput, kemudian anak tampak tua, dan ada baggy pants. Kemudian pada anak-anak yang kwashiorkor, itu akan tampak ada edem atau pembengkakan pada daerah wajah, kemudian wajahnya akan sembab, rambut tipis kemerahan seperti rambut jagung, dan mudah rontok. Kemudian anak juga akan apatis. Selanjutnya pemeriksaan yang dapat dilakukan yaitu adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, di mana di sini pemeriksaan fisiknya yaitu adalah pemeriksaan tanda vital, kemudian pemeriksaan antropometri seperti BB, kemudian panjang badan atau tinggi badan, selanjutnya ada lingkar lengan atas dan juga lingkar kepala. Nah, selanjutnya untuk kita mengetahui anak tersebut gizi buruk atau gizi kurang, maka kita dapat melakukan pemeriksaan penunjang yaitu dengan kurva WHO ataupun CDC, di mana kurva WHO ini digunakan untuk anak-anak yang kurang dari usia 5 tahun dan juga eh, kalau misalkan pada anak-anak yang CDC, maksud saya pada menggunakan kurva CDC, yaitu anak-anak yang lebih dari usia 5 tahun. Nah, di sini ada tata laksana yang harus kita ketahui untuk penanganan dari gizi buruk. Yang mana yaitu yang pertama adalah mencegah dan mengatasi adanya hipoglikemi, kemudian yang kedua adalah mencegah dan mengatasi hipotermi, yang ketiga mencegah dan mengatasi dehidrasi, yang keempat memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit, yang kelima yaitu mengobati infeksi. Nah, selanjutnya tahap yang keenam yaitu adalah memperbaiki dari kekurangan zat gizi mikronya. Kemudian yang ketujuh memberi makanan untuk fase stabilisasi dan transmisi. Yang kedelapan yaitu memberi makanan untuk tumbuh kejar. Kemudian yang kesembilan adalah memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang, dan yang kesepuluh adalah follow up ibu. Mungkin sekian yang bisa saya tanyakan, yang bisa saya berikan, yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan apabila ada kekurangan di dalam penyampaian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.